Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, dan seluruh puji hanyalah kepunyaan Allah, pemilik alam semesta ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad, kepada para sahabat dan keluarganya, dan tidak lupa juga kepada kita semua sebagai umatnya. Ngerti bahasa Indonesia? Nah, ngertos, alhamdulillah. Sampean namina siapa? Muhammad Bustanul. Harim ente Rabia. Bojomu iku namanya siapa? Nah, Siti bahagia tidak? Senang tidak? Siti senang tidak? Senang enggak? Alhamdulillah. Seberapa senang? Kata si Muhammad terhingga. Sekarang ditanya, ijab kabulnya mudah apa susah? Gampil apa ora? Mudah-mudah susah. Kira-kira ijab kabul ditanya sekali lagi, mudah apa susah? Mudah, alhamdulillah. Setelah ditanya, saya terima nikah dan kawinnya Siti Rahmah binti Aba Halil dengan mas kawin tersebut tunai sah, gitu kan? Ente ketika mendengar itu sah, yang ada dalam hati dan pikiran Muhammad apa? Alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi bengi hujan aja banyak uang di kuburan kalau ada orang. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Rahmah binti Khalil dengan mas kawin tersebut tunai. Mudah atau tidak? Mudah. Gampang tak bu? Gampang tak pak? Alhamdulillah. Gampang teh cek ngomong. Tapi tanggung jawab daripada ijab dan kabul, pertanggung jawabannya bukan hanya di dunia. Ya Muhammad, sekarang ente udah jadi suami, iya. Bahasa Indonesia ngerti kan? Nah, ente udah jadi suami, dari ujung kaki sampai ujung rambut sekarang haknya ente, betul? Tapi ingat, ngetes lah. Saya terima nikah dan kawinnya Fulan bintu Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Secara syariat bahasa begitu, tapi hakikatnya saya terima nikah dan kawinnya Siti Rahmah binti Khalil. Ya anggap aja kayak gitu. Ente kita gua jelasin kita repot ente. Minta kawin lagi repot. Siti Rahayati binti Khalil dengan mas kawin tersebut tunai. Hakikatnya saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Khalil dengan mas kawin tersebut tunai dengan segala dosa-dosanya dan calon anak-anak saya beserta dosa-dosanya. Enak gak? Enak. Enak gak? Enak gak bu? Untuk hari tadi betah. Tenang Lil, ini serius dikit. Ntar mah agak malaman dikit, agak naik dikit bercanda. Ya Khalil, ya Muhammad. Apa Arza dipanggilnya? Arza. Ketika tadi disebutkan saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Khalil dengan mas kawin tersebut tunai dengan segala dosa-dosanya dan calon anak-anak beserta
dosa-dosanya. Kira-kira sekarang ditanya tuh, Siti tanggung jawab bapaknya apa ente sekarang? Dunia wal sholatnya tanggung jawab bapaknya apa ente sekarang? Tanggung jawab apa? Alhamdulillah. Sekarang ditanya, udah sholat isya belum? Lah belum, Bib. Lah saya kan dari tadi mau coba di panggung. Siti sekarang ditanya, baktinya ente ada di bapak pada suami? Suami. Kira-kira kalau baktinya sama suami, nurut gak sama suami? Apa? Harus. Alhamdulillah. Kira-kira Anda tanya, kalau suami ente gak sholat, berani gak ngingetin bapak? Manggil apa? Mbem. Kok gak tahu ente? Aa. Ente udah nikah belum tuh ngomong ayam? Ya. Kalau belum dengerin aja dulu. Ngahayal aja, ngahayal. Lu kau keson, eta mah aing sagede di beunang. Apa manggilnya kira-kira? Mas 24 karat? Ada nggak bahasa yang lebih indah atau spesial lagi? Beb. Apa? Jangan colak-colak kitanya ditajawab. Ayang. Mas, ente manggil sama istri apa? Ai apa ai? Ente panggil pasangan ente dengan panggilan yang menyenangkan hati. Panggil, wahai bidadari. Bu, asal begitu kentek lupa magetna. Astagfirullahaladzim. Wahai bidadariku, gitu. Wahai manisku, wahai cantikku, gitu. Betul? Masya Allah, ini berarti benar nih. Jadi nasihat ini seharusnya bukan untuk pengantin baru. Untuk pengantin baru harusnya terbalik. Yang kita berikan nasihat mereka, berarti kita contoh yang ada di sini menunjukkan kemesraan untuk mereka. Bagaimana caranya? Mana ibu sama bapak? Nah, ya praktek aja nama. Siti. Bapak Halil, sarang pun bojona, mangga ka dia. Seberapa besar cintanya bapak sama istri? Gak bisa digambarkan. Ibu, seberapa besar cinta ibu ke Bapak Khalil? Sama. Ya Arza, berapa besar cinta ente kepada istri? Gak bisa digambarkan. Inyo, taksi ya teh. Ya Siti, berapa besar cintanya ente sama suami? Tidak terhingga. Subhanallah, maha suci Allah. Itu nikmat bukan? Bersyukur tidak? Bersyukur tidak Allah berikan keberkahan, kelancaran dalam acara agitnya atau akad nikah ijab kabulnya? Bersyukur tidak? Subhanallah, di malam hari ini malam Jumat. Malam Jumatnya jangan pakai kedipan. Malam Allah turunkan rahmah. Allah turunkan rahmah. Kira-kira ditaros apa yang akan ente lakukan setelah selesai dari acara? Ulang ngeres bola bu. Si ibu mah langsung, aduh, cekai Hasan, aing ngeter baheula heueuh. Apa yang ente lakukan? Salat Isya. Terus habis salat Isya ngapain? Ngodok, alhamdulillah. Itu yang benar. Setelah ngodok sholat, tidur. Kira-kira kalau Habib kasih hadiah mau? Setelah ba'dahu sholat, qada sholat beres, baca siap tidak? Insya Allah baca 30 juz.
Ari maneh seueur itu. Nggak mampu 30 juz. Baca 15. Nggak mampu Habib. Saya sudah lama dari sunat sampai sekarang nunggu. Masa iya udah sah suruh baca lagi apa? Suruh baca Al-Quran 30 juz. Ya minimal ente nggak mampu 30. Baca 15. Nggak mampu 15. Baca hatta 5 ayat. Salat berjamaah bersama istri ente. Setelah itu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah pertemukan aku dengan tulang rusuk yang telah Engkau kembalikan. Yang dulu kan hilang di satu tulang rusuk, ente dipertemukan dengan tulang rusuk ente. Yang namanya tulang rusuk eta bengkok apa lempang? Bengkok apa lempang? Bengkok apa lempang? Nah, berarti kalau perempuan itu harus diberikan kasih sayang dengan kelembutan. Betul apa betul? Muliakan istrimu seperti halnya ketika engkau jalan menemukan secarik Al-Quran, robek di bawahnya, diambil apa dia? Diamkan saja. Jaga dan pelihara istrimu seperti engkau merawat dan menjaga Al-Quran. Sekarang engkau menjadi tanggung jawab daripada suamimu. Ingat, ada kehormatan daripada suamimu. Wahai Arza, ada kehormatan daripada istrimu yang merupakan kehormatan agamanya Allah, kehormatan Rasulullah, dan kehormatan keluargamu, yaitu kedua orang tuamu. Jaga baik-baik. Jadi ibu-ibu, aduh, eta budak beunang. Lain sang budak nu hadihareupeun wae, tapi ternyata kebanyakan daripada kita yang telah menikah sekian lama lupa menjaga aurat, lupa menjaga kehormatan suami. Sok percanten mah abdi pernah pangaosan Bu, hampir 80-90% alhamdulillah dari pangaosan abdi seueurna ibu-ibu, anak muda, remaja sampai ka nini-nini gaya. Eta lamun pangaosan dinten Rebo jam 2 siang abdi pusing Bu. Nu hiji bibirna ungu, nu hiji bibirna beureum, nu hiji make sedor bling-bling jiga ikan mas koki teh. Amun ke kling-kling teh, nasi namanya ini teh ieu teh. Sedo. Ieu na aya bola-bola geus macem-macem jiga ondel-ondel teh macem-macem. Eta abdi carek jek tiuk ieu semriwing, bau minyak nu seungit semriwing sampai ka minyak lantung ge aya. Allah, ye ibu-ibu bade dongkap pangaosan atau kumaha? Gening galis da kumaha gelisna ge gelisan batur mah percuma. Gelisan batur percuma. Kenapa ku abdi ayeuna dibahas? Mereka ini akan baru menjalankan pernikahan. Sadar Bu, kita orang tuanya yang menjadi contoh untuk mereka. Terkadang mereka bergandengan tangan, mesra. Terkadang orang tua makan bareng jarang. Banyak contoh tadi Billy bade tuang mangga eta sanguna di Mejikom sering Bu laukna di luhur meja. Sadar tidak bahwa ibu merupakan kewajiban yang menjadi dasar dan sumber ridhonya suami ada di ridhonya istri ada di gara-gara Mejikom akhirnya kewajiban kita melayani suami di nomor kilukeun. Alasannya pengajian biasa di Kiai Hasan, di Jikiran, tarekat Abah Lutfi. Boleh, tapi jangan kelupakan kewajibanmu kepada suami yang menjadi kunci ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Eta siti. Jadi siapkeun tuangna antosan, saentos beres bade pangaosan. Manggilna tadi, "Mas, aku mau pengajian boleh enggak?" Kemana Beb? Ke Kiai Hasan. Mangga. Tapi abdi bangkatna hayang menangkan ridho restu ti emas. Mangga abdi ridho, abdi ikhlas, syukur alhamdulillah dua-duanya jalan, gandeng tuh tangannya. Tunjukkan kemesraan,
Jangan pernah malu menunjukkan kemesraan. Kenapa? Banyak orang zaman sekarang malu menggandeng tangan istrinya gara-gara anaknya 5, tapi gandengan jeung tatangga batur tak boga kaisi. Itu tuh Bu di dia. Bu. Pandang ibu dan ayah. Ditanya ku Habib, ibu gaduh surga tuh? Gaduh surga tuh Siti? Gaduh. Bapak gaduh surga tuh? Gaduh. Ditaros ku Habib. Seberapa besar pengorbanan yang telah orang tuamu berikan kepadamu dari engkau dalam kandungan sampai engkau lahir hingga sebesar ini? Seberapa besar baktimu kepada kedua orang tuamu? Sekarang inilah yang akan menentukan daripada hasil daripada didikan kedua orang tuamu dengan cara engkau berbakti kepada suamimu. Tidak akan mampu seorang anak membalas daripada kebaikan dan pengorbanan kedua orang tua. Tidak akan mampu seorang anak ikhlasnya seperti orang tua. Tidak akan mampu seorang anak ikhlas dan sabarnya seperti kedua orang tuanya. Wahai Siti, pandang ayahmu, lihat, perhatikan dengan baik bagaimana ayahmu memberikan segala sesuatu keperluan dan kebutuhanmu dari engkau kecil sampai engkau menikah. Setelah menikah, dari kecil sampai besar dirawat dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Allah pertemukan jodohnya, Allah temukan pasangan kekasihnya, sehingga dipertemukan jodohnya dan dinikahkan, diijab dan dikabulkan, diserahkan dari ujung rambut sampai kakinya kepadamu wahai Arza. Lihat dan pandang istrimu, jangan pernah kau sia-siakan daripada istrimu. Jaga kehormatanmu, muliakan istrimu, cintai istrimu, hormati istrimu, seperti halnya kau mencintai daripada ibumu, seperti halnya kau mencintai keluargamu. Sekarang Siti adalah roh dan badanmu, begitupun sebaliknya. Siti, sebagai seorang anak, kita tidak akan mampu dan bisa membalas daripada kebaikan kedua orang tua kita. Biarpun engkau memiliki harta yang melimpah ruah, engkau berikan kepada ibumu untuk membalas daripada segala kebaikan dan pengorbanan beliau. Demi Allah, kau tidak akan mampu dan bisa. Satu masa kau akan merasakan menjadi seorang ibu. Bagaimana perihnya ketika ibumu mengidam, mengandung, engkau akan merasakan. Hormati ibumu, hormati kedua orang tuamu dengan cara kau menghormati daripada suamimu. Tunduk dan patuh kau kepada suamimu, tapi kau harus lebih tunduk kepada suamimu, karena engkau telah diserahkan dunia wal akhirah kepada suamimu. Berbaktilah dengan sebaik-baiknya kepada suamimu. Berbaktilah dengan sebaik-baiknya engkau kepada suamimu. Hormati dan hargai suamimu seperti halnya engkau menghormati ayahmu, seperti halnya engkau patuh kepada ayahmu. Dengan kau berbakti kepada suamimu, demi Allah yang akan terangkat harkat martabat derajatnya bahkan sampai masuk surga dengan baktinya engkau kepada suamimu, karena suamimu adalah kunci ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Arza, pandang, mereka bukan hanya sebatas mertua untukmu, tapi orang tuamu, yang dimana mereka merasakan perihnya ketika melahirkan, yang dimana ayahnya pun sama dengan ayahmu, yang merasakan bagaimana capeknya untuk menghidupi, menafkahi daripada dirimu dan adik-adikmu. Pandang ayahmu. Beliau berdua, orang tuamu, memiliki derajat dan kemuliaan yang sama seperti halnya ibumu. Baktilah engkau kepada keduanya. Wahai Arza, jangan kau lupakan kewajibanmu kepada istrimu.
Tapi jangan kau lupakan ibumu yang telah melahirkanmu, bahwa kita sebagai anak laki-laki adalah milik daripada haknya ibu lebih besar kepada anak laki-lakinya. Cintai istrimu, muliakan istrimu, jaga kehormatan istrimu, berlaku lemah lembutlah kepadanya seperti halnya engkau berlaku lemah lembut kepada ibumu. Kalau engkau mampu membahagiakan istrimu, kalau kau mampu menyenangkan hati istrimu, jangan kau lupakan kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu, dan yang ada di hadapanmu. Berlakulah adil. Kalau kau mampu berkunjung kepada orang tuamu di Brebes, maka engkau pun harus bisa berkunjung kepada kedua orang tua istrimu. Perhatikan mereka, senangkan mereka dengan cara kau menyenangkan hati putranya, putrinya, maka ayah dan ibunya akan bahagia. Jangan kau sakiti hatinya, sama saja kau dengan menyakiti hati kedua orang tuanya, bahkan kedua orang tuamu. Pandang mereka, pandang dengan sesama. Mereka pun merasakan bagaimana pedihnya ibu dan bapakmu. Kau belum sempat berbakti kepada kedua orang tuamu, kau belum sempat membahagiakan kedua orang tuamu, kau belum sempat dan belum pernah dan takkan bisa membalas kebaikan daripada kedua orang tuamu. Allah telah pertemukan jodohmu dengan keikhlasan hati daripada keduanya, dengan keridhaan hati daripada keduanya. Engkau ditikahkan dengan orang yang kau cintai, dengan lega, dengan ridha hati, ikhlas hati, dengan kemuliaan hati mereka. Engkau diridhokan, dilepaskan, zahir dan batinmu diserahkan kepada istrimu. Dia datang pengajian tapi kewajibannya kepada suami di nomor 2, di nomor 3 kan. Ini sudah terjadi. Wahai Siti dan Arza, lihat dan pandang. Siti, mintalah ridha kepada suamimu dulu, baru engkau minta ridha kepada kedua orang tuamu. Ngadep ke suamimu tuh, minta mic, boleh? So, nyari Mas. Ya, suamiku. Ya, nggak apa-apa, mereka ketawa, nggak apa-apa. Biasa aja, biasa. Anggaplah nggak ada orang lain. Anggap aja kita nyomet. Iya. Suami ganteng. Alhamdulillah. Ya. Sambil pegang tangannya lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi ngomong suami ganteng tuh ngomong. Sok. Besok menggeledek emas, naik embeb, naik embub bebas. Ma, Yang serius. Kalau kamu akan minta ridha daripada suamimu. sekarang saya sudah menjadi istrimu. Bimbing dan tuntunlah kepada jalan yang benar. Alhamdulillah. Terus? Ketika saya salah, ingatkanlah. Begitupun saya sebaliknya. Terus? Tadi rezeki yang halal. Wiostin bu, tina hati nabe yang ngomong langsung. Terus halal apa? Emang nggak pengen punya anak? Semoga. Insya Allah, jangan pakai semoga. Insya Allah. Semoga kelak anak-anak. Insya Allah lo pakai semoga. Semoga baju Haji Dudung tuh. Semoga paku naik. Gitu. Insya Allah. Anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Tanya, Mas ridho nggak kepada saya? Ya, ente ngomong Mas,
Mas Ridho gak sama saya? Dan seberapa besar ridhonya Mas kepada Dan saya? seberapa besar ridhonya sama saya? Jawab. Ya, itu saya sangat besar untuk istriku. Alhamdulillah. Seberapa besar ridhomu untuk istrimu? Ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kecuali dengan senyum. Bu, contoh. Pernah tuh ibu menanya kapan mengketa sabra gede ya bapak ridho nak pribadi abdi. Hei, hari mana? Bu, sadar. Ridhonya suami akan memasukkan ibu ke dalam surganya Allah. Ridhonya suami akan masukkan ibu ke surganya Allah. Bukan hanya ibu, tapi kedua orang tua. Kenapa? Bagusnya ibu menjadi seorang istri, berkat dan berkah daripada bimbingan didikan daripada ayahnya, dan daripada kesabaran keikhlasan seorang ibu mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik. Ketika seorang istri melakukan kesalahan, kira-kira anu kabawa saha? Sepuna sanes. Sepuna sanes. Kenapa saya tanya? Sebenarnya ini pelajaran bukan untuk mereka saja, tapi khususnya untuk kita semua. Seharusnya kita menjadi contoh untuk mereka. Bagaimana tentang mengajarkan kepada anak kita. Nah, di mana nanti kamu menjadi seorang istri, mintalah ridho kepada suamimu. Tunduk dan patuhlah kamu kepada suamimu. Kadang-kadang terbalik zaman ayeuna mah. Duh, kenapa ya anak orang geus 2 bulan teu ka dieu. Kangen pisan. Sadarlah, Bu. Anak kita sudah diserahkan baik dunianya maupun akhiratnya kepada suaminya. Andai kata dia tanpa ada ridho datang ke sini, suaminya pulang kerja tidak ada yang melayaninya, dosa. Kebawa nggak orang tua kalau gitu? Balik deh ke dia. Ya ibu, hati kurang salawatan heula karek jam 8. Karek jam. Oh! Masya Allah. Eta keur ngimpi eta kerang. Nah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, salawat. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu ala kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya tidak ada yang dapat mengalahkan keikhlasan dan keridhaan daripada seorang ibu untuk anak-anaknya. Ketika kita sakit, beliau rela begadang demi anaknya. Ketika kita lapar, beliau rela lapar untuk kita anak-anaknya. Seorang ayah selalu berusaha tegar di depan anak-anaknya demi mengajarkan anak-anaknya untuk mempunyai mental dan kemandirian yang kuat. Seorang ayah mampu menahan beban
dan teriknya panas matahari demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi terkadang kita lupa, banyak air mata yang jatuh daripada pipi mulia ibu kita dan orang tua kita, bapak kita, disebabkan daripada tingkah laku dan perbuatan kita yang menyakiti perasaannya. Bahwa seorang ayah, bahwa seorang ibu mampu mengorbankan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Bahkan seorang ibu mampu menanggung beban daripada 9 anaknya, tapi belum tentu 9 anaknya mampu menanggung satu beban ibunya. Seorang ayah selalu mendidik dan mengajarkan anak-anaknya untuk selalu tegar dan kuat. Seorang ayah mampu tersenyum di depan anak dan istrinya demi kebahagiaannya. Saya merasakan seperti Anda, dan saya pun merasakan bagaimana ketika kita ditinggalkan orang tua. Mumpung orang tua masih ada, baik buat Arza dan Siti dan semua yang hadir di sini, jangan kau sia-siakan ibu dan bapakmu. Boleh, wajib, kewajibanmu dijalankan untuk anak istrimu, tapi jangan kau lupakan kedua orang tuamu. Jangan kau lupakan dan tinggalkan orang tuamu yang telah berkorban banyak untukmu. Boleh kau mencintai Siti, wahai Arza, tapi jangan kau lupakan cinta dan kasih sayang daripada ibumu. Ibu, Arza minta restu dan ridho ibu. Arza minta restu dan ridho dari ibu. Masa ngomong sendiri? Ibu, Arza minta restu dan ridho dari ibu untuk pernikahan kami, supaya diridhoi oleh Allah. Amin. Rasulullah ridha, Dan ridho Rasulullah. doakan kami Doakan kami supaya menjadi keluarga yang keluarga sakinah, yang sakinah, mawadah, warahmah. karena doanya ibu, Karena doanya ibu dengan ridhonya ibu dan ridhonya ibu, akan tembus sampai langitnya Allah, akan tembus sampai langitnya Allah, sampai kepada Allah. sampai kepada Allah. Tanya ibu ridho tidak? Tanya. Ibu ridho tidak? Alhamdulillah. Cuci itu kakinya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Siti minta ridho kepada ibumu. Amin. Ridhona mereka bina rumah tangga, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Astaghfirullah Rabbal. Cium kakinya, karena kaki itulah yang mampu menerima beban dan penderitaan seberat apapun demi anak-anaknya. Kaki itulah yang mampu membawa beban 9 bulan 10 hari dalam kandungan dengan ikhlas, dibawa kemana-mana tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Minta ridho kepada bapakmu. Minta ridho. Bapak, saya Arza minta ridho dan restu dari Bapak. Minta doanya supaya saya sama anak Bapak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan saya minta
bimbing saya apabila saya salah. Alhamdulillah. Tolong Bapak bimbing. Nah, Tanya, ridho tidak? apakah Bapak ridho saya sama anak Bapak? Alhamdulillah. Cuci kaki. Sebelum itu sampai Siti sekalian minta ridho. Pandang ayahmu yang selama ini berjuang demi dirimu. Abah minta ridho sareng restuna erek kabina rumah tangga jeung sareja. Semoga menjadi keluarga anu sakinah, Amin. mawaddah warahmah. Amin. Doakan. Abah minta doana sareng restuna emi Bimbing. Minta bimbingan minta bimbingan mi sareng Abah dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga. menjalani rumah tangga. Ini karak mih dan abah. Sahabatna, So, karak mih dan abah. Karak mih dan abah karena emi dan Abah telah menjalani telah menjalani pahit rumah- getirnya kehidupan rumah pahit tangga. getirna kehidupan. Ingatkan saya Ingatkan saya bila mana bila mana sebagai seorang anak, seorang anak utamanya istri, utamanya ada istri, adab dan akhlak ada adab yang dan tidak akhlak sesuai yang tidak kepada sesuai suami saya. kepada suami Tolong saya. tegur dan ingatkan saya. Tolong tegur dan ingatkan saya. Minta restulah dan ridho kepada keduanya. Abah ridhonya restuna. Cuci kakinya. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah